Lanjut kita membahas tentang Shopee Seller. Shopee Seller. Postingan dari Fahmi Taufik Zain. Semakin kesini Shopee semakin mencekik seller. Ya sudah 5 tahun lewat Shopee mencekik seller. Cuma mencekiknya secara pelan-pelan. Ya, ibarat menaruh tali. Ya, ngikatnya itu pelan-pelan. Ya, tidak langsung. Mari kita lihat komentar para netizen Facebook. Kalau jualan rame sih gua gak peduli. Masalahnya pembelinya sekarang nurun drastis. Ya, penjualan menurun. Uh, Kemudian ada yang menyarankan untuk beriklan. Benar banget. Itu yang bilang kalau iklan pasti laku, banyak mungkin dia jualan kelas. Kenapa berapa? Oh, maksudnya jualan kursus ya. Mau jualan aja harus kursus dulu. Kemudian kenapa berapa persen? Jawabnya sampai segini bang. Produknya 254.800. Kemudian ongkos kirim, biaya administrasi, biaya layanan, biaya proses pesanan. Padahal Shopee nggak ngasih kardus, nggak ngasih plastik, biaya komisi AMS ya. Jadi total penghasilannya 199.943. Wow, potongannya lumayan ya. Kemudian kalau udah 50 pesanan naik barang bank soalnya baru gabung seller. Mau dipotong berapa persen aku sih oke aja wong kita numpang. Kemudian ada yang komen kalau 80% nggak apa-apa kah? Nggak masuk akal dan nggak masuk di nalar komen situ. Aspun lo. Sejak kapan ada 80%? Saya Shopee mall aja mentok 20%. Ya mungkin sekarang Shopee tidak tamak minta 80%. Tapi kalau sudah dia semakin banyak seller jualan terus menerus ya dia akan terus menaikkan persenannya. Ya sampai menjadi 100%. Ya. Ya memang dia tidak menaikkan langsung 80% ya. Tapi secara pelan-pelan ya mencekiknya. Kemudian Anda tunggu bilang numpang, Shopee yang numpang di kita. Tanpa ada seller Shopee bisa apa? Lo jual produk 2.500 dipotong 300 mungkin 2.500.000 ya, dipotong 300.000 per produk mau. Coba saya ulang lagi ya. Anda tunggu bilang numpang, Shopee yang numpang di kita. Ya memang benar ya. Mas Agus benar bilang bahwa Shopee numpang ke kita. Jadi Shopee itu hanya nawarkan produk kita ya. Jadi dia numpang mempromosikan, membantu mempromosikan, membuatkan live, membuatkan ini dan itu ya. Sedangkan produk sumber uangnya dari kita. Kalau kita tidak ada penjualan ya Shopee rugi. Shopee rugi. Ya, karena Shopee kan harus bayar karyawan, bayar AI, bayar pengembang website ini dan itu ya. Investasi, saham-saham juga ya. Kalau Shopee, kalau ndak ada yang jualan, misalnya ndak ada yang jualan sama sekali di Shopee, apa yang akan terjadi? Ya Shopee ya sudah gulung tikar, rugi bisa miliaran sampai triliunan. Ya, jadi yang numpang itu Shopee bukan kita. Ya, tanpa ada seller Shopee bisa apa? Lo jual produk 2.500.000 dipotong 300.000 mau, ya, ya lumayan. Ya. Berarti untungnya cuma 2.200.000 gitu. Saya ngerasa nggak dicekik tuh. Berkat Shopee ekonomi saya meningkat, saya menaruh harapan besar malah ke Shopee. Tanpa Shopee saya jadi pengangguran. Kemudian Mas Agus juga menjawab
Belum aja Anda diperas sama Shopee, bahkan saldo penjual Anda akan sering hilang karena dicolong Shopee. Mungkin belum dapat giliran dicekik ya. Sorry ya, gak pernah tuh udah jualan 7 tahun aman, gak pernah kecolongan. Mungkin sugesti pikiran situ negatif karena boncos mulu kalau iklan dan gak ngerti taktik jualan. Ajarin dong bang taktiknya. Ya, kan kalau di Shopee gimana ya, supaya produk kita dilihat orang lain, kalau TikTok kan lewat video. Kemudian ya iklan, Shopee juga ada video. Ya bikin marketplace sendiri kalau keberatan sama adminnya. Jadi pebisnis kok ngeluh, kalau berat tinggal out, gak ada yang maksa. Ya wajar ya kalau ngeluh, kalau sistemnya trouble ya. Dinaikin saja harga jualannya. Yang penting ambil profit kotor 100% dan ambil bersih 45%. Sisanya admin iklan, affiliate sama voucher. Masalahnya di Shopee perang harga. Kalau jual lebih mahal dengan yang sejenis tidak laku. Kemudian betul, jangan ikut-ikutan perang harga. Gak juga sih bang, siklusnya sama aja. Kalau kayak buka dagangan lesehan pinggir jalan sama yang punya ruko dan cara promotionnya. Kalau soal biaya admin anggap saja embel, biaya keamanan sama biaya kebersihan sampah. Ya begitu kalau buat seller personal. Kemudian komen paling masuk akal. Termasuk pungutan buat Kang Mus dan kawan. Ya sama cuan, gimana lagi? Ya betul, saya out dari benefit yang ada masih punya customer setia pada toko saya. Jangan ikutan promonya. Ini komentar dari netizen antara yang pro dan kontra. Coba kita lihat semua komentar. Ada lagi semua komentar. Ada yang pasrah. Ya sama, cuma gimana lagi. Ya, mungkin Anda juga punya keluhan bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya bahas.